Barreskrim Polri telah menetapkan tersangka KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban dan menskenario menerapkan peristiwa pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya. Drama apa namanya hasil sutradara yang pemula lah. Awalnya di Jakarta di rumah dinas, tembak-tembakan, sesudah tembak-tembakan yang enggak ditembak. Udah itu lagi pindah lagi ke Magelang. Baru keluar dari rumah itu lagi menuju rumah dinas itu sekitar jam 17:07. Iya. Jadi 1 jam lebih itulah mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan kemudian merencanakan. Sesungguhnya ada 2 misi. Misi yang pertama adalah merealisasikan visi. Jadi kalau visinya adalah membunuh orang, maka misi pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memastikan bahwa usaha untuk membunuh orang tersebut bisa terrealisasi. Itu misi pertama. Misi kedua tidak cukup hanya dengan menghabisi nyawa orang, tapi bagaimana kemudian agar pelaku atau para pelaku juga bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Akhirnya terungkap Om Kuat terancam hukuman mati, diduga terlibat rancang skenario Sambo. Kuat Ma'ruf kini ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J. Kuat Ma'ruf disebut berperan dalam membantu dan menyaksikan penembakan, kini terungkap hal baru. Selain menjadi ART, Kuat Ma'ruf juga merangkap sebagai sopir istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun tersangka lainnya yakni Irjen Ferdy Sambo, Bribka Riki Rizal, Richard Eliezer atau Baradae. Polri menyebut Kuat Ma'ruf turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Kuat Ma'ruf juga disebut menyaksikan kejadian saat Ferdy Sambo memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Nasib Baradae kini terancam. Susno Duaji kalau dia mati tanggung jawab negara. Nasib Baradae kini terancam. Susno Duaji kalau dia mati tanggung jawab negara. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kini semakin terbuka. Pada kasus ini, Baradae memiliki peranan penting. Pengakuan dia selanjutnya dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa berdarah ini. Baradae sudah diamankan di Barreskrim Polri, namun ada beberapa pihak khawatir dengan pengamanan Baradae di Barreskrim Polri. Menurut Komjen Susno Duaji, kalau Barreskrim Polri tempat paling aman, dilindungi oleh LPSK. Kita tahu LPSK ini tidak punya tempat pengamanan seaman di Barreskrim, ujar Susno Duaji dilansir YouTube TV One Senin 15 Agustus 2022. Dikatakan juga tidak ada petugas yang menjaga sebaik dari Barreskrim Polri. Negara bertanggung jawab untuk melindungi Baradae. Susno Duaji menjelaskan kalau Baradae meninggal tanggung jawab negara. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus dari Baradae. Irjen Pol Ferdy Sambo kembali kena masalah. Kini giliran KPK yang turun tangani kasus barunya. Irjen Pol Ferdy Sambo kini kembali terkena masalah atas kasus yang menimpanya. Usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir J, kini Irjen Pol Ferdy Sambo harus berurusan dengan KPK. Komisaris Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan penyuapan oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, kepada petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis terlebih dahulu berupa verifikasi mendalam dari data yang diterima. Menurut Ali, verifikasi penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti ataukah diarsipkan. Dalam setiap laporan masyarakat lanjutnya, KPK proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan sebagai informasi dan bahan keterangan tambahan untuk melengkapi setiap aduan dimaksud. Sejumlah pengacara yang dinamakan diri Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan melaporkan pencobaan dalam penanganan kasus perkara kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tampak melaporkan dugaan suap itu ke KPK hari ini. Tampak menyebut ada 3 dugaan suap yang dilaporkan ke KPK. Pertama, soal dugaan suap yang ditujukan kepada staf LPSK saat berada di kantor Kadif Propam Mabes Polri pada 13 Juli lalu. Dugaan percobaan suap kedua, lanjut Robert, merupakan pemberian hadiah atau janji oleh Ferdy Sambo kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Dia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, dia menyebut adanya pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Ferdy Sambo. Usai dibunuh, harta Brigadir J dikuras. Ketahuan ada transfer ke rekening tersangka 200 juta rupiah.
Kejahatan terhadap almarhum Brigadir Yosua Huta Barat terus terjadi pasca kematiannya. Terbaru, terlacak ada transaksi transfer uang dari rekening bank milik Brigadir Yosua Huta Barat usai ia tewas ditembak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Komarudin Simanjuntak mengungkapkan 4 rekening milik almarhum disebut dikuasai oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Setelah dikuasai, Komarudin menyebut adanya transaksi sejumlah 200 juta rupiah ke rekening Bribka Riki Rizal. Komarudin juga mengatakan memperoleh informasi di mana uang yang dikirim ke rekening RR kembali mengalir ke rekening skuad yang lain. Namun, terkait skuad yang menerima uang tersebut, Komarudin tidak menjelaskan secara lebih detail. Menanggapi temuan ini, Komarudin pun akan meminta surat kuasa kepada keluarga Brigadir J untuk melakukan investigasi terhadap rekening milik almarhum. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasional Demokrat Taufik Basari membantah ada dugaan dana mengalir dari Verdi Sambo terkait pembunuhan terhadap Brigadir J. Pada kesempatan yang sama, Taufik juga menjelaskan terkait kesan DPR yang seakan tidak banyak berkomentar terkait kasus tewasnya Brigadir J. Taufik menjelaskan kesan seperti itu muncul lantaran DPR tengah dalam masa reses dalam saat kasus Brigadir J ini bergulir, sehingga menurutnya hal tersebut membuat adanya kesulitan menggelar rapat secara formal. Ditambah, digelarnya rapat formal juga perlu adanya izin dari pimpinan. Verdi Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan suap kepada LPSK hingga Satpam Kompleks. Verdi Sambo dilaporkan oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya tiga dugaan suap dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dikutip dari Tribun News, pelaporan ini dilakukan pada Senin 15 Agustus 2022. Adapun rincian dugaan suap yang dilakukan Verdi Sambo yaitu memberikan 2 amplop kepada staf LPSK saat mengunjungi kantor Divpropam pada tanggal 13 Juli 2022. Sementara dugaan suap yang kedua adalah adanya pemberian hadiah atau janji oleh Verdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer, Brigadir RR, serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Terakhir, pelaporan kepada Verdi Sambo adalah terkait dugaan suap kepada Satpam Kompleks di kediamannya. Robert mengatakan Satpam tersebut mengaku telah dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Verdi Sambo. Komarudin ngaku punya bukti perselingkuhan Verdi Sambo. Brigjen Andrian Jajadi jangan banyak ngoceh. Pengacara Brigadir J. Komarudin Simanjuntak mendapat peringatan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andrian Jajadi. Itu lantaran Komarudin cukup sering berbicara di media terkait kasus Verdi Sambo, bahkan dugaan terkait perselingkuhan. Andrian pun meminta Komarudin Simanjuntak jangan terlalu bicara banyak di media dengan membuat pernyataan-pernyataan yang masih belum ada terbukti kebenarannya. Andrian pun menantang Komarudin untuk memberikan bukti pembunuhan Brigadir Yosua dan tidak hanya berkoar-koar. Jenderal Bintang 1 ini dengan tegas memperingatkan Komarudin untuk tidak banyak ngoceh di media mengenai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak mengatakan bahwa semua orang yang ada di lokasi kejadian tewasnya Brigadir Yosua harus dijadikan tersangka. Menurut Komarudin, semua bisa dibuktikan melalui pemeriksaan apakah orang di tempat kejadian perkara terlibat dalam peristiwa tersebut atau tidak. Bahkan keterlibatan tersebut, kata Komarudin, bisa dikategorikan menjadi 2, yakni aktif melakukan atau membiarkan peristiwa terjadi. Komarudin Simanjuntak juga pernah mengaku dirinya memiliki bukti soal perselingkuhan Irjen Verdi Sambo. Komarudin Simanjuntak kemudian membocorkan bahwa tudingan hubungan terlarang dengan si cantik yang menyebabkan Brigadir J tewas bukan hanya omong kosong. Bahkan ketika keluarga Brigadir J memberikan keterangan, Brigjen yang datang ke Jambi tersebut terus-menerus mengincar HP yang berisi rekaman tersebut. Komarudin Simanjuntak juga melayangkan protes kepada polisi yang meminta keterangan di Jambi karena tidak dimasukkan ke dalam berita acara interview. Ia pun menegaskan keterangan yang telah diberikan oleh kliennya harus dituliskan ke dalam BAI terlebih dahulu. Komarudin Simanjuntak menegaskan bahwa barang bukti yang ada di handphone tersebut sangat dahsyat sehingga tidak bisa asal diberikan kepada polisi.